Selamat datang kembali di penjelajahan kita. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin jadi puncak dari kegiatan membaca. Pernah nggak Anda mikir, apa sih tujuan akhir membaca itu? Bukan cuma ya udah selesai satu buku, tapi lebih dari itu. Hmm, Kita akan gali ini, sumbernya dari bagian 4, buku How to Read a Book, fokusnya ke level membaca paling tinggi, dan gimana itu bisa, ngembangin pikiran kita. Misinya, memahami syntopical reading, seni membaca banyak buku, soal topik yang sama buat dapat pemahaman utuh. betul sekali. Ini level keempat ya. Puncaknya lah, udah bukan soal kita mencerna satu buku aja, tapi lebih ke pembacaan komparatif. Komparatif, maksudnya? Jadi kita ambil beberapa buku, topiknya sama, terus kita analisis bareng-bareng. Tujuannya buat bangun pemahaman soal subjeknya itu sendiri. Jadi melampaui apa kata si penulis A atau penulis B. Intinya kita lagi kayak memetakan sebuah diskusi besar soal suatu ide. Wah, menarik. Jadi fokusnya geser ya, dari buku ke subjeknya. Dan ini kayaknya penting, ke pertanyaan Anda sebagai pembaca. Jadi bukan kita ngikutin penulis, tapi kita yang, gimana ya, memimpin penyelidikan. Tapi kedengerannya sulit ini, ada tantangannya pasti ya? Oh jelas, tantangan utamanya itu ada yang namanya paradoks subjek. Anehnya, kita mungkin baru benar-benar paham apa sih subjek yang lagi kita gali ini justru setelah baca beberapa buku. Hah? Gimana tuh contohnya? Contoh gampangnya, cinta. Mungkin penulis A bahasnya sebagai hasrat yang membara, penulis B ngomongin cinta sebagai kebajikan luhur, penulis C malah bilang itu keputusan intelektual. Katanya sama, cinta, tapi konsepnya bisa beda-beda banget. Ah, iya iya. Itu langsung nyambung ke masalah istilah ya, terminologi. Penulis beda bisa pakai kata beda buat ide mirip, atau malah sebaliknya, kata sama tapi maknanya lain. Wah, bisa pusing itu. Gimana kita ngatasinnya? Kuncinya di kita, di pembaca. Kita harus berani bikin terminologi netral kita sendiri. Jadi, nggak bisa pasif aja ngikutin istilah penulis favorit kita. Harus aktif. Kita tentukan istilah kunci untuk konsep yang mau kita pahami, terus kita paksa penulis-penulis itu buat bicara pakai kerangka istilah kita. Oh, jadi kita yang nentuin bahasanya ya, fokus ke konsep bukan kata per katanya. Nah, tepat. Fokus ke konsepnya. Ini butuh disiplin, emang. Tapi penting banget. Baik-baik, mulai kebayang nih. Oke, coba kita bedah prosesnya. Gimana kita mulai proyek syntopical reading ini? Kan nggak bisa langsung ujuk-ujuk ya? Nggak bisa, ada tahap persiapan dulu. Mirip inspectional reading lah yang udah pernah kita singgung. Pertama, ya bikin daftar buku sementara, bibliografi tentatif gitu, yang kayaknya relevan sama topik kita. Oke, daftar buku, terus? Kedua, lakukan pembacaan inspeksional, semacam skimming tapi sistematis, ke tiap buku di daftar itu. Tujuannya, buat cepat nentuin mana sih yang beneran relevan sama pertanyaan spesifik kita, sekaligus dapat gambaran kasar argumennya. Ini penting banget, semacam shortcut, biar nggak buang waktu baca analitis buku yang ternyata kurang pas. Sip. Jadi kita udah punya peta kasar sama daftar buku yang relevan. Terus kita masuk ke intinya ya. Gimana selanjutnya? Nah, masuk ke jantungnya syntopical reading. Langkah pertama, temukan bagian yang relevan. Kan kita udah tahu nih buku mana aja yang penting. Nggak perlu baca ulang semua dari awal sampai akhir. Oh, nggak perlu? Nggak perlu. Kita skim lagi aja, cari bab, halaman, atau bahkan paragraf spesifik yang langsung jawab pertanyaan kita tadi. Efisiensi itu penting di sini. Oke, cari bagian relevan. Terus yang kedua tadi soal istilah ya. Bawa penulis ke istilah kita. Bikin bahasa netral. Betul. Itu yang kedua. Ketiga, perjelas pertanyaan Anda. Jadi rumuskan pertanyaan-pertanyaan yang konkret. Pertanyaan yang kira-kira bisa dijawab oleh sebagian besar penulis di daftar kita. Walaupun jawabannya mungkin beda-beda ya. Nah, pertanyaan ini yang nanti jadi tulang punggung analisis kita. Pertanyaan kita sendiri jadi panduan. Oke, lalu? Keempat, definisikan isu-isunya. Kita petakan jawaban para penulis itu untuk tiap pertanyaan kita. Kalau ada jawaban yang beda atau bahkan bertentangan, nah, itu berarti ada isu. Ada perdebatan yang perlu kita dalami. Kenapa kok mereka bisa beda pendapat? Urutkan isunya, mungkin dari yang paling dasar ke yang lebih detail.
Jadi kita identifikasi titik-titik perdebatannya, paham. Terakhir berarti, Langkah kelima, ini puncaknya. Analisis diskusinya. Susun pertanyaan dan isu tadi secara logis. Gali lebih dalam nuansa perbedaannya. Ingat, tujuan kita di sini bukan cari jawaban benar atau siapa pemenang. Bukan itu. bukan cari jawaban tunggal ya. Bukan. Tujuannya itu memahami keseluruhan peta argumen, kompleksitasnya, berbagai jalur pemikirannya. Ini yang disebut mencapai objektivitas dialektis. Jadi, kita bisa lihat semua sisi argumen dengan jernih, tanpa harus buru-buru mihak sana-sini. Wah, ini benar-benar pelatihan mental yang serius banget ya. Proses ini rasanya nyambung banget sama ide Jibab 21 buku itu, tentang membaca untuk pertumbuhan pikiran. Betul nggak? Sangat erat kaitannya. Membaca aktif, apalagi di level analitis, dan puncaknya, sintopis ini, yaitu kayak olahraga buat otak. Kayak otot ya. Persis, kayak otot. Pikiran kita perlu tantangan biar berkembang. Bisa atrofi juga kalau cuma dikasih yang gampang-gampang terus. Makanya, penting buat kita sengaja cari buku yang rasanya sedikit di atas kapasitas kita sekarang. Jadi buku yang bikin kita agak, mikir keras atau bacanya mesti pelan-pelan, justru itu yang paling bagus buat kita. Termasuk yang disebut buku-buku hebat atau great books itu, yang katanya jumlahnya nggak banyak. Tepat sekali. Buku-buku kayak gitu memang nuntut usaha lebih, tapi imbalannya juga luar biasa. Kemampuan membaca kita naik tajam, pemahaman soal hidup jadi lebih dalam. Bisa dibilang, nambah kebijaksanaan. Buku hebat ini seringkali kayak tumbuh bareng kita. Dibaca ulang di waktu berbeda, nemu makna baru lagi. Analoginya gini deh, kalau Anda terdampar di pulau terpencil, terus cuma boleh bawa beberapa buku, ya buku jenis ini yang paling berharga. Karena nggak habis-habis digali isinya. Oke, jadi syntopical reading ini lebih dari sekedar teknik ya. Ini cara kita terlibat aktif dalam percakapan besar ide-ide sepanjang zaman. Dan ujung-ujungnya, ngembangin kapasitas pikiran kita sendiri ke level tertinggi. Pesan buat Anda semua, jangan cuma targetin baca lebih banyak, tapi bacalah lebih dalam. Lebih aktif, berani tantang diri sendiri. Dan mungkin, sebagai penutup ya, coba kita bawa pulang pemikiran ini. Gimana kalau kebenaran sejati dari topik yang rumit, itu seringnya nggak ada di satu jawaban aja, tapi justru ada di pemahaman dialektisnya. Maksudnya, pemahaman yang bisa merangkul keseluruhan argumen, bahkan yang kelihatannya saling nabrak. Kira-kira nih, topik apa ya yang ingin Anda jelajahi secara sintopis setelah ini?